daripada Yesus Kristus. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau ditanya kapan kamu akan kembali. Orang Majus pun tidak tahu kapan dia akan kembali. Apakah kamu bisa kembali? Dia juga katakan mungkin aku tidak tahu bahwa aku akan kembali. Berapa jauh kamu akan pergi aku tidak tahu. Orang Majus pergi hanya dengan iman. Hanya dengan iman mereka akan mendapatkan jawaban bahwa apa yang dia akan tuju kalau dia sudah mendapatkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak tahu dan kita tidak menanyakan dan kita tidak mau untuk menerima. Pada saat kita menerima melihat dia, maka itu disitulah ada sesuatu jawaban yang tepat. Orang Majus tidak mempunyai sesuatu jawaban apapun juga. Ditanya apapun juga dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tetapi dia berjalan dengan iman. Dia berjalan dengan iman. Saudara, hal ini juga mengingatkan kepada kita. Pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, banyak hal yang kita tidak tahu. Tetapi perjalanan saudara dan saya adalah perjalanan karena iman. Ada amin, saudara. Perjalanan kita adalah perjalanan karena iman. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kalau kita bertanya kepada Abraham, pada saat Tuhan menyuruh engkau untuk meninggalkan akan keluargamu, apakah engkau tahu engkau akan kemana? Abraham akan menjawab, aku pun tidak tahu. Abraham tidak tahu kemana Abraham harus pergi. Tuhan hanya memerintahkan, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan tanah Kasdim, tinggalkan kepada suatu tempat yang aku sediakan kepadamu. Hanya sesuatu yang dia hanya tahu. Tuhan menyediakan suatu tempat untuk Abraham. Kepada Nuh pun, pada saat hujan tidak pernah turun, Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun akan suatu bahtera. Mungkin kita bertanya kepada Nuh, apakah engkau tahu apa yang akan terjadi? Nuh akan menjawab, I don't know. When? I don't know. Tepatnya tidak tahu. Tapi yang Nuh tahu hanya sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk lakukan, untuk buat, yaitu bahtera. Nuh tidak mengetahui. Kalau kita lihat di dalam Alkitab juga, di dalam tokoh-tokoh daripada murid-murid Tuhan, saya percaya mereka pun juga tidak tahu. Pada saat Tuhan memanggil Petrus, pada saat Tuhan memanggil Yohanes, pada saat Tuhan memanggil Yakobus, mereka tidak tahu. Pada saat Tuhan mengatakan, tinggalkan jalanmu, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Mereka pun tidak tahu. Saudara, di dalam perjalanan kita, seringkali banyak hal yang tidak kita ketahui. Tetapi hanya iman daripada saudara yang memimpin akan saudara kepada tujuan. Ada amin, saudara. Pada saat saudara mengetahui sesuatu, meskipun semuanya tidak saudara ketahui, tetapi Tuhan akan memimpin saudara. Tuhan akan menuntun saudara. That's why Tuhan mengatakan bahwa dia menjadi Immanuel bagi saudara dan saya. Karena Tuhan akan membawa kita kepada tujuan di mana Tuhan menyediakan kepada kita. Mereka semua, kalau kita lihat tokoh-tokoh daripada Alkitab, mereka semua tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan, apa yang mereka harus cari, ya, tempat di mana Tuhan Yesus berada, seperti orang Majus itu. Tapi mereka hanya tahu bahwa Tuhan telah lahir. Seperti apa yang kita alami saat ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah lahir untuk kita. Kita tahu dia telah mati untuk kita. Tetapi banyak hal mungkin saudara dan saya mengalami hal-hal yang kita tidak tahu.
Seringkali di dalam doa kita ada hal-hal yang Tuhan mungkin tidak jawab secara langsung. Ada hal-hal yang kita tidak ketahui. Ada orang yang struggle di dalam doa mereka karena sepertinya Tuhan tidak menjawab. Tapi Christmas, berita daripada orang Majus ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan akan membawa kita. Tuhan akan menunjukkan, akan membawa kita apa yang Dia telah beritakan kepada kita. Mungkin saudara diberitakan tentang keselamatan, saudara menerima tentang keselamatan. Tetapi mungkin ada hal-hal seperti saya katakan, sesuatu yang tidak ketahui, tapi Tuhan akan membawa pada saudara dan saya sesuatu yang kita akan ketahui. Perjalanan setiap orang percaya yaitu selalu involve faith, selalu involve, ya, selalu ada iman di dalam perjalanan daripada orang-orang percaya. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada apa? Kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hanya iman kita lah, ya, yang akan membuat kita berkenan pada Allah. Dikatakan barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang beriman selalu rela menerima akan tantangan-tantangan iman yang tidak diketahui. Ya. Maka itu jangan pernah give up, saudara. Jangan pernah give up. Saya mengucap syukur setiap kali kita merayakan akan Christmas. Di situ kita boleh diingatkan, ya, untuk Kristus datang untuk kita. Bukan kita hanya untuk sekedar berpesta pora, tetapi kita datang dengan mengingat akan kasih daripada Tuhan. Mengingatkan pada kita akan keselamatan untuk kita selalu pegang teguh di dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang Majus. Perjalanan orang Majus atau orang bijak adalah sesuatu worship, adalah sesuatu penyembahan. Ketika orang Majus itu melakukan sesuatu perjalanan, mereka pergi untuk apa? Untuk menyembah. Mereka pergi untuk menyembah. Maka dari itu mereka bertanya-tanya di mana raja yang baru lahir, karena dia pergi untuk apa? Untuk menyembah. Perjalanan mereka adalah perjalanan di mana mereka membawa akan sesuatu yang akan dipersembahkan. Berarti mereka dari tempat asalnya, mereka sudah membawa sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan lebih dulu, baru mereka akan memberikan sesuatu. Seringkali dalam kehidupan kita, seringkali kita meminta kepada Tuhan lebih dahulu, baru kalau Tuhan memberi, kita akan memberikan kepada Tuhan. Tetapi sesuatu sifat yang kita bisa lihat daripada orang Majus. Orang Majus dikatakan mereka membawa dari asalnya, meskipun belum melihat akan Yesus, meskipun belum dijawab pengetahuan dia tentang Allah, tetapi mereka sudah membawa sesuatu sifat untuk pergi untuk menyembah akan Tuhan. Ada amin, saudara? Sesuatu attitude di mana mereka pergi dengan membawa sesuatu kepada Tuhan. Bukan nanti kalau Tuhan sudah menjawab doa mereka, bukan pada saat mereka sudah mengerti semuanya, baru mereka memberikan. Tetapi mereka sudah membawa. Dikatakan bahwa mereka membawa apa? Emas. Mereka membawa akan emas. Mereka membawa akan apa? Mereka membawa akan kemenyan, frankincense. Mereka membawa akan mur. Sesuatu yang berharga yang mereka bawa. Emas melambangkan apa? Melambangkan sesuatu pemberian kepada raja. Maka dari itu ada sesuatu simbol yang mereka bawa. Karena yang dia datangin yaitu raja daripada segala raja.
Yesus Kristus sebagai raja daripada segala raja. Maka dari itu mereka membawa akan emas. Mereka membawa akan kemenyan. Saudara tahu kemenyan? Kemenyan adalah yang dipakai oleh para imam. Yaitu kemenyan dupa, ya, yang dipakai oleh para imam. Sesuatu simbol daripada yaitu imam agung, yaitu Yesus Kristus sebagai imam agung, sebagai perantara anak daripada Allah yang turun ke dunia, menjelma sebagai manusia, sebagai perantara, sebagai untuk keselamatan. Kemenyan adalah simbol dari perantara ini. Kalau kita perhatikan, mereka juga membawa akan mur. Mur yaitu yang dipakai, ya, mur atau minyak wangi, ya, mur atau minyak wangi, ya, yang mana dipakai untuk membalsem orang mati atau mengurapi akan orang mati. Maka dari itu mereka membawa mur sebagai simbol, yaitu Yesus Kristus sebagai domba Allah yang mati sebagai pengganti dosa saudara dan saya. Sesuatu yang mereka bawa, ada sesuatu persembahan, worship di dalam penyembahan selalu involve suatu hal di mana yaitu sacrifice. Ada sesuatu persembahan. Ada sesuatu sacrifice. Apa yang saudara bawa hari ini?